Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Rabu 11 Agustus 2021. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau dipuji dan dimuliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengaruniakan napas kehidupan. Kami masih boleh ada sebagaimana yang ada. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami kembali rindu untuk membuka dan membaca firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, baik yang akan mendengarkan firman-Mu maupun yang akan menguraikannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, kita ambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikian sabdanya. Saudara-saudara, tema kita hari ini, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara-saudara, ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk memberikan hadiah, yaitu berupa kue kesukaan anaknya ketika ia akan pulang. Namun saudara-saudara, karena kesibukan dan pekerjaan yang begitu banyak di kantor, dan akhirnya sang ayah pulang larut malam. Dan ia lupa bahwa ia telah berjanji kepada putrinya. Sebelum sampai ke rumah ia mengingat janji itu dan akhirnya berbalik kembali untuk berusaha dan berupaya mendapatkan kue yang enak seperti kue kesukaan putrinya. Dan akhirnya ia menemukan kue itu dan dibawa pulang. Dan betapa senangnya sang putri yang sudah lama menunggu dan menanti ayahnya kembali ketika ia mendapatkan hadiah dari ayahnya itu. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya, Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel masih berada dalam pembuangan.
tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Dalam keadaan itu, saudara-saudara, mereka tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan, maka mereka dilayakkan untuk menerimanya. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan janji Allah bagi umatnya sungguh ditepati. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhan Allah mereka. Dan Tuhanlah Allah mereka. Ayat 1. Walaupun mereka sedang berada di tempat pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah lekang oleh waktu. Tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang kekal. Ayat 3 pembacaan kita. Tuhan tidak mengingkari janjinya seperti yang kadang kita lakukan sebagai manusia. Kita sering ingkar janji. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan dijanjikannya. Tetap sama hari ini, hari kemarin, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Karena itu marilah kita tetap mengasihi satu sama lain dengan sesama kita. Seperti Tuhan yang telah berfirman bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita, saudara-saudara. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa kesempatan ini Tuhan boleh hadir menyatakan kuasa-Nya lewat firman-Nya yang dengan harapan kiranya dapat menyegarkan dan menyejukkan jiwa raga kami di tengah-tengah bangsa yang sedang bergumul karena pandemi atau COVID-19 yang sedang kami alami. Sejukkanlah kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu sendiri bahwa janji Allah adalah janji setia yang kekal. Allah tidak pernah merubah janjinya kepada kami, sebagaimana janji-Mu kepada umat Israel. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kiranya menjadi bekal kami menjalani kehidupan anugerah-Mu di dalam melaksanakan berbagai aktivitas kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Karuniakan kekuatan kesehatan yang baik pada umat-Mu. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau berikan solusi dan jalan keluar. Yang berduka cita Engkau hibur. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, buat bangsa dan negara kami, ciptakan kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Tuhan, semua yang mengambil pelayanan hari ini Tuhan berkati. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian Gereja Toraja pada saat ini. Sampai bertemu kembali pada edisi hari esok dan seterusnya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.